Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya? Apa yang salah? Diundang pertemuan koalisi tadi malam, tapi Nasdem tetap berbesar hati, berlapang dada untuk bersama-sama dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai selesai, sampai tuntas, karena ini garis politik yang ditegaskan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh, bagaimana sebagai partai yang melahirkan pemerintahan ini harus bekerja sampai selesai, sampai tuntas. Itulah tangan mencincang, bahu memikul. Terima kasih. Titipan besar bahwa kompak bisa kerjasama demi negara. Nasdem kok nggak ada, Pak? Penjelasannya belum kita terima. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan, dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Jadi ini kembali lagi adalah penegasan yang saudara dengar untuk lebih mempertegas sikap kedua partai. Gimana sih Pak? Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang Pak balik. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin. Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN dari yang enggak cek. Ya. Tapi artinya ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014. Tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Menganggap itu adalah dinamikanya politik, nggak ada masalah itu. Yang akan datang, Nasdem sendiri kan firm. Jadi kalau misalnya ada kritikan dari Baca Pres, dia memposisikan sebagai calon presiden. Dan Baca Pres dari yang diusung itu kan bukan hanya Nasdem. Nasdem memang mendukung Pak Anies dari awal. Dan juga ada dari PKS dan Demokrat. Tapi Nasdem secara partai itu firm. Sampai hari ini Nasdem tidak pernah berbeda sikapnya dengan Presiden Jokowi. Baik di pemerintahan maupun di parlemen. Ya intinya kemudian ada sikap pandangan politik Pak Jokowi dengan Pak Surya yang berbeda. Saya kira bukan soal ikat janji. Intinya yang terjadi adalah kita yang faktual aja. Faktualnya adalah ada perbedaan pandangan politik di antara Pak Surya dan Pak Jokowi mengenai calon yang dianggap pantas. Surya Paloh heran Nasdem diperlakukan bak oposisi, semut diinjak akan melawan. Ketua Nasdem Surya Paloh mencurahkan isi hatinya diperlakukan bak partai oposisi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Padahal Nasdem merupakan salah satu partai koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Kita partai yang mengusung pemerintahan, jadi kenapa partai pemerintah diperlakukan seperti partai oposisi? Katanya saat memberikan arahan dalam rapat pemenangan pemilu 2024 di DPW Nasdem Bali Senin 26 Juni. Surya Paloh mengaku bukannya tidak mampu melakukan perlawanan, namun berkomitmen menjaga keamanan stabilitas politik masa kini. Bukan berarti Nasdem tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Sebenarnya sekecil-kecilnya semut dia injak, dia terus akan melawan. Apalagi Nasdem. Tapi persoalan kita bukan di sana. Persoalan kita adalah komitmen kebangsaan yang harus tetap terjaga, sambungnya. Surya Paloh menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir kepemimpinannya. Hal ini demi mencapai tujuan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Persoalan kita adalah sebagaimana tetap lebih menekankan output energi dan positif yang mampu menghasilkan karya bermanfaat. Dan akhir dari pemerintahan yang kita dukung ini agar kita semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan kita, katanya. Surya Paloh menekankan arti kepercayaan dan semangat yang sama bagi partai koalisi dalam menjalankan pemerintahan kepemimpinan Jokowi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Kita harus mampu menjaga sesuatu yang wajib kita jaga,
dan adalah hak kita untuk mempertahankan tingkat survival yang harus dimiliki partai ini, bukan menjadi hal yang kanan-kanan, kiri-kiri, mundur-mundur. Nasdem bilang apa ini, di mana dia belajar politik, katanya. Nasdem mulai diperlakukan seperti oposisi setelah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Anies didukung dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat. Saat bersamaan ada dua menteri Nasdem yang terjerat kasus korupsi, yaitu ex-Menkominfo sekaligus ex-Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang sudah menjadi tersangka di Kejagung. Johnny Plate terjerat kasus dengan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo. Kasus itu diusut oleh Kejaksaan Agung. Sedang Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk diklarifikasi soal kasus penerimaan gratifikasi, SPJ fiktif, hingga pemerasan di lingkungan Kementan. Ketua Nasdem Surya Paloh mencurahkan isi hatinya diperlakukan bak partai oposisi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Padahal Nasdem merupakan salah satu partai koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Kita partai yang mengusung pemerintahan. Jadi kenapa partai pemerintah diperlakukan seperti partai oposisi? Katanya saat memberikan arahan dalam rapat pemenangan pemilu 2024 di DPW Nasdem Bali Senin 26 Juni. Surya Paloh mengaku bukannya tidak mampu melakukan perlawanan, namun berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas politik masa kini. Bukan berarti Nasdem tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Sebenarnya sekecil-kecilnya semut dia injak, dia terus akan melawan. Apalagi Nasdem. Tapi persoalan kita bukan di sana. Persoalan kita adalah komitmen kebangsaan yang harus tetap terjaga, sambungnya. Surya Paloh menekankan arti kepercayaan dan semangat yang sama bagi partai koalisi dalam menjalankan pemerintahan kepemimpinan Jokowi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Kita harus mampu menjaga sesuatu yang wajib kita jaga, dan adalah hak kita untuk mempertahankan tingkat survival yang harus dimiliki partai ini, bukan menjadi hal yang kanan-kanan, kiri-kiri, mundur-mundur. Nasdem bilang apa ini, di mana dia belajar politik, katanya. Nasdem mulai diperlakukan seperti oposisi setelah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Surya Paloh menegaskan mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir kepemimpinannya. Hal ini demi mencapai tujuan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Persoalan kita adalah sebagaimana tetap lebih menekankan output energi dan positif yang mampu menghasilkan karya bermanfaat. Dan akhir dari pemerintahan yang kita dukung ini agar kita semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan kita, katanya.